kita akan banyak bisa mencegah kegawatan pada neonatus, ya. Jadi sangat membantu sekali. Baik. Ini adalah beberapa masalah. Tadi faktor resikonya, kemudian ini adalah masalah yang atau bisa menjadi tanda kegawat daruratan di neonatus. Ya, semuanya sebenarnya adalah keadaan-keadaan simpel. Semuanya adalah keadaan-keadaan yang mudah kita kenali. Nanti kita lihat di mana tanda-tandanya. Di suhu yang bisa terjadi adalah hipotermi atau hipertermi. Kemudian di pernapasan, yang masalah dari stres napas, dari apnu, sesak, hipoksi, kemudian sirkulasi, shock, yang di saluran cerna, dan tandanya bisa kita temukan ada distended, ada muntah atau hipersalivasi. Ya, distended, perutnya membesar, berarti ada sumbangan. Muntah juga seperti itu, biasanya ada obstruksi. Hipersalivasi juga seperti itu, ada akses yang terputus. Ya, jadi biasanya di saluran cerna bagian atas. Nanti kita lihat biasanya ada di slide-slide selanjutnya keadaan apa yang menjadi hipersalivasi. Ya, di saluran kemih, ya dia kondisi tidak kencing atau kencingnya justru berlebih. Ya, ada kelainan ginjal yang menyebabkan bayi itu tidak kencing, atau ada kelainan struktur di saluran kemih yang menyebabkan dia sulit kencing. Tapi ada juga kelainan yang menyebabkan kencingnya begitu banyak, ya seperti di DM tipe 1, ya. Nah, kadang kencingnya sampai berapa puluh liter ya dalam sehari. Kemudian metabolik, ya hipoglikemi, hipokalsemi, yang lain-lain misalnya adalah perdarahan ini banyak, ya. Nanti yang saya bilang banyak itu diingat supaya kalau ketemu di lapangan langsung ingat kan. Oh, ini yang perlu disebutkan banyak kasusnya. Perdarahan, kejang ini juga lumayan, ya. Ikterik, nah ini juga saya kira sering ya ketemunya. Nah ini etiologinya, dasar etiologi bisa dia kasus bedah, bisa dia kasus non bedah. Nah kalau kasus bedah, hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika itu organ di rongga abdomen yang mengisi rongga toraks. Jadi rongga abdomen itu kan isinya hati, lambung, usus halus, usus besar. Dia nyebrang, ya. Di atas di diafragma itu ada 3 lubang, ada 3 foramen di situ. Nah dia menyeberang lewat bisa salah satu lubang itu naik ke atas. Di toraks isinya paru, ada jantung. Yang dia desak kalau dia ke atas adalah paru. Parunya tidak berkembang jadinya, bayinya jadi sesak berat. Ya, tapi ini kasus jarang. Saya selama 10 tahun terakhir dapat 1. Ya, bayinya sesak berat, perutnya cekung karena organnya hilang naik ke atas. Nah ini keadaan emergensi, harus segera diturunkan organ itu, ya, dikuatkan lubangnya supaya kemudian parunya dikembangkan, ya, supaya dia bisa lebih hidup. Resikonya biasanya kita tahu kalau bayi baru lahir kita coba pasang OGT, ya juga ada 2-3 kali dapat kasus ini, ya. Orogastrik tube-nya tidak bisa masuk ke dalam, tersubat, tertutup saluran. Kemudian fistula tracheoesophagus, ya, ada fistel yang terbentuk antara trakea dan esofagus. Jadi makanan masuk dia jadi sesak, minum sesak, karena dia pindah ke saluran nafas daerahnya, ya. Kemudian agenesis tracheanya tidak terbentuk. Nah keadaan yang 2 terakhir ini yang biasanya di
hipersalivasi, berbusa terus mulutnya. Kenapa ini? Kok liurnya banyak betul? Coba cek di trachea esopagusnya, ada beberapa, saya pernah dapatin satu kasus seperti itu yang digerogot. Saya konsul dokter bedah tidak mampu, kita kirim balik papan. Ya. Kemudian yang gastrointestinal yang ini kelainan sering kita dapat, ya, dan menjadi rutin kita periksa anus, ya, atresia ani. Jadi anusnya tidak terbentuk. Kadang-kadang kita dikelabui ada bentuk anus, mungkin ditolong sedikit, kurang lebih 1 cm ada. Makanya sudah bilang anus, hanya bilang itu anus positif, gitu kan? Ya, anus positif. Nah, baru pekan depan saya dapat ini. Dia di setelah 1 hari, sudah tanya sama tugas ruangan, ini bagaimana riwayat BAD-nya? Ya, dia menjawab sudah. Jadi saya tenang. Mungkin tertukar dengan baiklah yang ingatnya. Besoknya makin naik lingkar perutnya. Saya bilang cek ke arah atresia ani, BMO, nyata betul atresia ani. Dokter udah kolostomi, ya selesai persoalan. Bayinya sudah pulang 2 hari lalu. Ya, jadi ini kasus yang kadang kita luput. Sudah benar memeriksa anus, kemudian yang kedua pengeluaran mekoniumnya. Pastikan dia mekoniumnya sudah keluar dalam 24 paling lambat 48 jam pertama. Ya, jadi dalam kunjungan awal di bayinya, ya, tanyakan itu sudah BAB kan? Jadi terjawabnya sudah BAB, menjawab banyak pertanyaan kan? Sudah BAB, di anusnya ada, tidak ada dispro, tidak ada atresia ani, itu kan, tidak ada stenosis ani, tidak ada obstruksi saluran cerna yang lain. Kan dia menjawab banyak pertanyaan, walaupun kita jawab cuma 1 pertanyaan dan simpel, gitu. Stenosis pylori atau stenosis duodenum biasanya gejalanya juga distendit, perutnya juga besar dan muntah hijau, ya, muntah biliar. Jadi bayinya muntah hijau karena stenosisnya pilorus. Pilorus ini adalah struktur lambung yang nyambung ke duodenum, perbatasan antara lambung dan duodenum. Di situ jalur transport biliar, transport empedu. Kalau di situ tersumbat, empedunya tidak lari turun ke usus, dia naik ke atas, dia muntahkan warna hijau, ya. Tapi tidak selamanya yang muntah hijau itu adalah stenosis pylori. Biasanya juga posisi orogastric tube-nya terlalu dalam, terlalu jauh masuk. Itu juga bisa seperti itu. Tapi biasanya setelah tarik 1-2 cm tidak terjadi lagi, ya. Nah, fistula trachea esophagus, atresia esophagus ini juga sama di atas, dia memberikan gejala hipersalivasi hebat, keluar liur terus, ya. Nah, ini bisa curiga dia jangan masalah ini yang ada. Nah, kalau yang non bedah, jalin membran disease, ya, jalin membran disease itu biasanya di bayi yang BBLR ya, atau prematur. Ini berhubungan dengan defisiensi surfaktan, ya. Kalau di sentra pendidikan begitu lahir biasanya kita kasih surfaktan. Tapi kalau di daerah-daerah, saya tak tahu BPU, tapi di pasar sampai sekarang belum tersedia. BPJS masih sulit sediakan kecuali di rumah sakit besar, karena 1 vial bisa 5-10 juta, terus kita 5 cc saja itu harus diberikan, ya. Jadi kemudian anemia of prematurity, ya, ini juga biasa terjadi di bayi prematur. Infeksi mekonium aspirasi, ya. Mekonium aspirasi ini kita pahami kemarin di acara TV pasien, ya, jadi 3 hari ini saya berakhir pekan dengan bidan. Kemarin di pasien
ada arisan dirangkaikan dengan seminar. Hari ini saya ke PPU, besok ada MU Pasir juga. Ya, jadi praktis Jumat, Sabtu, Ahad saya harus menghabiskan waktu dengan bidan. Ya, aspirasi kemarin ada yang bertanya. Aspirasi Mekodo. Mungkin banyak juga yang bertanya. Apa yang harus dilakukan dengan bayi yang grog-grog sepertinya tertelan ketuban? Banyak kan biasanya kayak gitu kan? Ya. Saya bilang kayak, kalau dia tertelan, tidak ada masalah. Kalau kita bilang tertelan, itu maksudnya kemana? Kalau saya telan kue minum, masuknya ke lambung. Tidak ada hubungan sama sekali dengan nafas. Ya, tidak ada hubungan. Jadi kalau dibilang tertelan, ya tidak apa-apa. Masuk lambung berapa banyak pun juga tidak apa-apa. Ya, karena dia masuk ke lambung. Nah, yang mungkin yang dimaksud adalah aspirasi, masuknya ke saluran nafas. Saya cerita lagi lanjut. Pernah saya dipraktek, ada orang tua pasien, orang tuanya bayi udah mau sebulanan, bawa sama ibu sama bapaknya, bawa bidannya. Bidannya mukanya sudah muka sangat bersalin, dan dia juga diposisikan sebagai orang yang bersalah sama kedua orang tuanya. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu bapak ibu? Bayi saya grog-grog dari lahir. Bidan ini tidak sedot lendirnya. Lihat, ya, bahaya. Ya. Oh, saya bilang, kenapa bayinya grog-grog ya pak? Iya. Oh, ya, bentar ya. Apalagi pak? Nah, itu saja. Saya bayinya kasihan, napasnya berat, dia grog-grog. Kalau tidur kedengaran betul, habis minum kedengaran grog-grog. Kasihan bayi saya. Bidan ini dia waktu lahir saya lihat dia tidak sedot lendir. Ya. Oke, dan saya periksa, memang ada dahak kedengaran. Ya. Yang pertama saya bilang, satu, bapak mengisap lendir pada saat persalinan bayi tidak dianjurkan lagi secara rutin. Ya, jadi itu ya, mengisap lendir tidak lagi menjadi rutinitas. Kenapa? Resikonya jauh lebih besar dibanding dengan manfaat. Resikonya bisa terjadi pada refleks yang hanya berjarak berapa senti dari tempat kita suction. Ya, yang kedua, ya, kalau suctionnya terlalu lama juga, nah itu kalau suctionnya terlalu lama tadi bisa terjadi pada refleks. Ya, yang kedua, tidak semua bayi kita harus suction, kecuali yang betul-betul kita akan lakukan ventilasi dan kemungkinan ada sumbatan. Punya bapaknya bilang, oh begitu, iya. Jadi justru kalau ada yang sedikit langsung suction, kemungkinan biasa. Ya. Apa yang terakhir yang sering salah juga di situ, suctionnya terlalu dalam, cairan di lambung disedot semua. Ya, dot panjang ke dalam terus, wah hijau, ya hijau, ya dia telan tadi. Saya bilang telan tidak masalah. Ya, jadi kita tidak dianjurkan lagi secara rutin untuk melakukan suction, atau dia di suction dengan alat yang memang hanya bisa masuk sekitar 2-3 cm. Misalnya pinguin, ya, pinguin pengisap lendir itu, atau jelly. Ya, jadi dianjurkan pakai pinguin karena membersihkannya lebih mudah. Ya. Kalau suction yang mekanik itu terlalu bisa bikin cedera juga. Terus gimana dong kalau ada lendir pada saat bayi lahir? Miringkan saja, ya, miringkan saja, biarkan ngalir itu lendir-lendir. Nah, kembali ke kasus tadi. Nah, saya jelaskan ke bapaknya. Saya bilang begini, bayi baik baru lahir atau anak, sampai bapak juga sama ibu punya sistem yang disebut dengan mucociliar clearance. Mucociliar clearance itu adalah upaya pembersihan lendir oleh tubuh, dilakukan secara otomatis, di luar kendali, dan berlangsung terus menerus.
Kalau biasa lihat struktur saluran nafas, di dinding saluran nafas itu ada silia, ada rambut getah. Rambut getah ini yang mengiring lendir keluar sampai kita sadar, ya. Jadi dia keluar, tadi bayi ada juga, tapi dia tidak sempurna. Jadi dia mengiring juga lendirnya keluar, tapi karena dia belum sempurna, apalagi kalau dia bayi-bayi prematur, akhirnya ada residu. Residunya ini nanti akan mencair pada saat dia minum atau menyusu. Akhirnya setelah menyusu kadang-kadang lebih grok-grok lagi. Jadi itu tidak masalah. Tidak ada hubungan juga dengan ketuban. Karena mereka yang mengikuti aspirasi, kalau dia tidak tertangani dalam 1 pekan, pasti akan meninggal. Karena parunya terganggu pengembangan, kan seperti itu. Ya, jadi mekonium aspirasi mekonium yang lebih ekstrim lagi, kami biasanya menganggap dia 50% ya, hidup 50% mati. Agak sulit menanganinya karena tahanan parunya jadi terganggu sama mekonium. Ya. Kadang-kadang harus pakai ventilator baru dia membaik. Ya. Jadi beberapa kasus memang akan meninggal dan tidak mungkin akan sampai bayinya umur sekarang kalau ketubannya masih ada di situ. Jadi tidak ada hubungan dengan mekonium. Ya, bidangnya aman, bapaknya juga akhirnya minta maaf. Ya, jadi harus sedikit banyak paham kenapa sampai terjadi kayak gitu supaya orang tua jadi paham. Oh seperti itu ya. Oke, jadi tidak perlu diapa-apain, biarin saja, kasih nyusu aja. Transient hipno udah dibuat, ya. Transient maksudnya kan sementara. Jadi ini biasanya di persalinan SC, persalinan sesar. Karena jalan akhir yang dibuat pada sesar biasanya itu lebih lebar dibanding dengan ketika dia persalinan pervaginam. Ya, persalinan pervaginam jalan yang sempit itu manfaatnya untuk meremas paru. Ya. Kenapa sih kita nunggu nangisnya bayi itu? Ya, karena bukan tangisannya sebenarnya yang kita rindu, karena dia ya mungkin kita tidak kenal keluarga juga bukan, ya. Tapi maksudnya secara fisiologis begitu dia nangis, alveoli yang sebelumnya berisi cairan akhirnya berisi udara. Artinya masa transisi sistem pernapasannya berjalan mulus. Kan begitu sebenarnya cerita panjangnya. Kenapa kita senang kalau dengar bayi yang nangis pas saat lahir? Ya kan? Pas dia lahir kita bahagia, padahal bukan anak kita, bukan ponakan, kenal pun baru. Kok kamu senang sih? Ya maksudnya kayak gitu. Ya, secara fisiologis kenapa saya senang? Karena alveolinya sekarang berisi cairan, berisi udara yang sebelumnya berisi cairan. Di transient hipno ini tidak berjalan sempurna karena jalannya agak lebar, apalagi kalau sulit objek tambah dibuat lebar sedikit, akhirnya parunya tidak terlalu teremas, jadi cairan tidak terlalu banyak keluar, pengembangan paru jadi agak sedikit terganggu. Bayinya distress nafas, tapi biasanya dalam 24 jam dia akan membaik. Kita hanya perlu kasih ventilasi sedikit di awal, kemudian dia akan membaik. Penyakit perdarahan ini banyak. Umumnya kalau dia neonatus karena defisiensi vitamin K. Kenapa sampai kita harus injeksi vitamin K1 pada saat bayi baru lahir? Karena mengaktifkan sistem perdarahannya dan mencegah munculnya berdarah. Ya, jadi kenali K di tempat kerja kita K1 ya, karena ada juga K3. K1 yang mengaktifkan kaskade pembekuan darah. Ya, jadi itu harus disuntikkan sesegera mungkin ya untuk mengaktifkan itu. Banyak kasus perdarahan. Saya bilang ini sudah jadikan di awal, saya bilang ini simple karena obatnya cuma vitamin K. Ya apa susahnya, semua kita punya vitamin K. Injeksinya juga cuma intramuskular. Ya, banyak perdarahan, ada kasus-kasus perdarahan di bayi. Yang banyak adalah perdarahan intrakranial, perdarahan di kepala. Bayinya lahir kejang, ubun-ubunnya membonjol, ya membonjol. Ubun-ubun besar banget, dia agak naik tumbuh karena perdarahan. Bayinya tidak sadar, kelihatan pucat.
Kalau tersedia pemeriksaan PDA PDT, periksa PDA PDT, ini semuanya akan memanjang. Tapi kalau tidak tersedia dan ada keadaan itu, curigai dia berdarah karena injeksi vitaminkan. Obatnya injeksi aja vitaminkan, ya. Kalau tidak tersedia pemeriksaan setelah injeksi, kita harus kontrol lagi PDA PDT. Tapi kalau tidak tersedia, injeksi aja 3 kali sehari, itu biasanya akan membaik. Ya, termasuk perdarahan di tempat lain, di umbilikus biasanya perdarahan, tapi perdarahannya aktif ya, perdarahannya ngalir terus, bukan yang berdarah beberapa tetes yang di tali pusat itu. Kalau itu mah biasa, ya, namanya juga jaringan dipotong pasti berdarah. Tapi ini sifat perdarahannya betul ngalir, ya, seperti pembuluh darah yang tidak punya pembekuan, ngalir terus darahnya, itu biasanya penyakit perdarahan. Bisa aja indikasi, ya, yang sering berdarah itu kalau baik intrakranial umbilikus. Saya lebih sering dapatin yang di kepala, ya. Beberapa kasus ada meninggal dan banyak kasus yang terselamatkan. Tapi PR-nya setelah itu mengevaluasi tubuh kembangnya, karena kan kepalanya yang berdarah banyak. Bedah saraf biasanya juga tidak mau buka, tidak mau evakuasi darahnya, takut perdarahan. Jadi kita konservatif, ya. Oke, hiperbilirubin ini saya kira paham. Yang berbahaya dari ini adalah ensefalopati hiperbilirubin, ya, kejang karena kuning, ya. Kemudian penyakit metabolik lain, nah ini tadi perdarahan masyarakatnya hubungannya dengan penyakit perdarahan. Ini apa? Ompalopian, ya. Jadi usus, ya, dia gagal masuk ke rongga abdomen, jadi tetap berada di luar. Misal gastrosis, ya, saya dapatin beberapa kasus seperti ini, 2 ini. Apa masalahnya? Dia di luar pelindungnya, di luar rongga perut. Ini sesegera mungkin terpapar kuman semua. Jadi potensi infeksi beratnya sangat besar. Sebenarnya kalau kita di center pendidikan, dalam 6 jam dia harus dioperasi, dimasukkan 6 jam hitungannya. Yang Grogol jalan ke Balikpapan saja bisa 5-7 jam. Oke lah pakai ambulan 5 jam, 4 jam sampai di sana koordinasinya dengan dokternya apa yang sulit, ya, tidak bakal bisa kita dapat. Kita ingin ini operasi dalam 6 jam, tidak ada, belum ada bedakan di tempat kami juga seperti itu, ya. Jadi umumnya yang saya dapati lewat, ya, antibiotik yang diberikan tidak mampu menghalangi gempuran kuman yang begitu besar masuknya, sepsis tidak. Cuma dapat 1 kasus hidup, ya. Kita tangani konservatif dengan dokter bedah, tapi ukurannya tidak sebesar ini, cuma sebesar bola tetes, ya. Konservatif, dia perlahan masuk, baiknya membaik, tidak perlu operasi, ya. Ini apa? Diktator, ya. Jadi kuning, ya, hiperbilirubin, ya, tinggal di nampak. Cerita hiperbilirubin ini panjang juga, kita tahu kuning kan, ya. Ini apa? Nada mata, iya, aneksefalik, ya. Jadi aneksefalik. Kalau di bahasa Latin itu di suku kata ketiganya kan agak beda pengucapannya kan. Aneksefalik, hidrosefalus. Jadi ini kan otaknya tidak terbentuk. Kalau dapat kasus ini tidak usah rujuk, tidak bisa diapa-apain, ya. Ini kasus do not resuscitation, tidak perlu lakukan resusitasi. Kali ini orang tua umumnya meninggal sebelum lahir, beberapa kasus meninggal setelah lahir, beberapa kasus lain meninggal dalam usia 3-7 hari, ya. Kadang-kadang kita menunggu kapan bayi ini meninggal.
Anda tidak bisa tidak apa-apain. Jadi konservatif, kasih oksigen seadanya, pasang OGT, kasih minum. Sampai kayak orang tua, maaf kita tidak bisa melakukan yang lebih dari itu. Ya, karena sentral prosesor unitnya tidak ada. Dia mau hidup seperti apa? Kan? Jadi seperti itu. Oke, masuk ke masalah-masalah yang tadi di awal. Suhu sepadan kita refresh suhu normal. Ya, ingat ini suhu normal. Pengukuran yang dianjurkan di aksila. Pakai termogan bagaimana? Ya itu yang ramai pas COVID. Dia sebenarnya dimanfaatkan untuk screening saja. Ya, jadi hasil pengukurannya belum paling kita manfaatkan sebagai suhu ideal. Pengukuran ini hindari pengukuran di anus, karena pengukur suhu di anus itu ada menggunakan raksa. Ada beberapa kasus ditemukan raksanya pecah, dia cedera di anusnya karena raksa. Nah ini kendali cara kehilangan panas. Nah ini hipotermi. Nah ini keadaan simpel lagi hipotermi, tapi dia pembunuh utama neonatus. Ya, karena suhu ini, keadaan hipotermi ini begitu cepat berpengaruh pada sistem respirasi dan kardiovaskular. Di tempat saya, di depan ruang NICU itu kan PK, ya, depan NICU itu PK. Sering, ini tidak sekali, kalau bilang sering tidak sekali. Yang tugas di NICU dipanggil ke sebelah ambil bayi, katanya sesak. Jadi diambil, pindahkan ke Infak Marwan untuk resusitasi. Cek suhunya, masalahnya cuma hipotermi. Ya, dihangatkan sebentar, hilang stres napasnya. Cuma karena dia hipotermi. Dikasih, biasanya dilaporkan karena dan tugas ini itu sudah paham ini kayaknya hipotermi, dilaporkan ada bayi kayak ini, ternyata masalahnya cuma hipotermi pak, sudah dihangatkan bayinya nangis kan. Oke, saya harus jalan ke PK berarti lihat suhu ruangannya. Ya suhu ruangannya di bawah standar, semuanya di bawah 24 suhu ruangan. Ya, karena kan mungkin biasanya aktivitas bidannya di situ kan padat, gerak sana sini, jadi dia butuh dingin, AC-nya didinginkan betul, ya. Mungkin aktivitas bidannya tinggi, kadang-kadang memang diselingi dengan aktivitas makan memakan, kan begitu. Biasanya dari rumah sarapan jam 10 cari ekstra puding, jam 12 makan lagi, jam 2 cari cemilan, kan begitu kan. Gak wajar lah ya fase tumbuh kembang. Ya, nah, Bu Bina AC-nya di bawah Infan Warmer, ya AC di Infan Warmer yang tinggi. Bu, mana kontrol suhunya? Kasih lihat, catatan suhunya mana? Suhunya dicatat persis, tapi tidak dikoreksi. Suhu ruangan sudah 20, AC-nya tidak dikoreksi untuk dihangatkan. Tidak mendukung kehangatan bayinya. Ya, di OKA juga begitu. Kalau di OKA bukan karena tugas OKA-nya tumbuh kembang, tapi kalau di OKA kan udah pakai baju OKA, operatornya pakai 2 lagi, ya panas. Jadi AC-nya didinginkan, bayinya hipotermi juga. Ya, jadi perhatikan suhu ruangan tempat kita bersalin, tempat menolong persalinan. Ini ya, ini resikonya, lingkungan yang dingin. Ya, kemudian pengeringan tubuh yang tidak memadai, ya, atau dia dipisahkan dari ibunya. Nah ini sama tadi, ya, termasuk neonatus yang sakit dan stres. Neonatus yang sakit dan stres, yang sakit terutama jarang kita jumpai hipertermi, yang dia lebih cenderung hipotermi. Beda dengan anak, ya, atau bayi setelah neonatus itu kalau dia infeksi
panas tinggi. Kalau neonatus justru suhunya turun. Ini bayi yang berat kurang dari 2.500, kalau dia lahir, untuk mencegah dia kehilangan panas, bungkus dengan plastik. Ya, jadi siapkan plastik di resusitasi kitnya. Kalau kami biasanya pakai plastik klip yang bening itu, ya, jadi gampang, plastiknya sudah rapi, masukin situ langsung. Begitu lahir. Kadang-kadang kalau mau keringkan seadanya, atau tidak dikeringkan langsung masukkan. Sebenarnya plastik apapun boleh, tapi jangan juga yang ada tulisan Indomaret apa ini. Nanti dikira belanjaan, ya. Jadi masukkan situ. Yang nggak ada merek lah ya. Ya. Ini untuk menjaga dia kehilangan panas. Ini jaga kehilangan panas, kanguru pada dia. Ya, itu tadi. Ini gejala yang bisa muncul di hipotermi. Sering raba bayinya, ya pasti akan paham bayinya ini hipotermi, ya kakinya terutama. Kalau kita sudah dapat dia kakinya rasa dingin, butuh hipotermi bayinya. Kemudian malas menyusu, letargi, ya warna kulit jadi putih marmorata. Seperti apa nanti putih marmorata? Ini ada gambarnya setelah ini. Pasti sering lihat. Dan pada keadaan lanjut dilihat dia mengganggu respirasi dan kardiovaskular, ya, jadi sesak, bahkan bisa sampai henti jantung. Ikutis, sering lihat kan? Ya, kulitnya jadi kayak pabrik blok. Itu hipotermi biasanya, atau dia shock, ya, karena seperti itu. Nah ini kalau hipoterminya menetap, ya. Nah ini kalau sudah sampai asidosis metabolik, urusan nafas, terganggu faktor pembekuan, itu sudah jauh betul hipoterminya. Ya, oke. Hipotermi tadi, ya, penyebabnya adalah suhu lingkungan di atas. Ya, tadi. Kalau bayi dapati di hari pertama sampai hari ketiga, orang tuanya atau keluarganya melapor bayi saya demam, yang paling awal ingat adalah jangan-jangan bayinya dehidrasi. Ya, jadi bayi saya demam bu, ingat dehidrasi dulu. Jangan langsung berpikir infeksi. Lihat infeksi paling bawah dia. Ya, karena umumnya hanya dehidrasi. Kan di hari pertama sampai hari ketiga memang produksi ASI masih kurang betul ya, walaupun memang kebutuhannya sedikit. Tapi beberapa bayi akhirnya suhu tubuhnya meningkat. Ingat ini dulu, ya, pastikan dulu minumnya cukup, ibunya menyusunya bagus, posisi menyusunya bagus, perlekatannya bagus, ya, lihat produksi urinnya, ya, baru berpikir infeksi terakhir. Yang berikut yang bisa menyebabkan dia anak adalah suhu lingkungan. Ya, kalau berhubungan dengan suhu lingkungan ini beberapa kasus juga saya dapati. Bayinya dilapor hangat sampai demam. Ya, makanya kalau ada laporan kayak gini, saya biasanya tidak cukup dengan terima laporan. Coba saya mau turun lihat apa sih masalahnya. Saya masuk ke dalam ruang rawat gabung. Biasanya ruang rawat gabung yang bermasalah kayak gini. Ruang rawat gabungnya pengap, tidak ada sirkulasi udara, panas, ya. Kadang-kadang juga ada AC dimatikan. Akhirnya suhu tubuh bayinya ikut lingkungannya panas, ya. Ini juga yang sering terjadi. Kemudian perdarahan, ya, ini hipertermi, senyumkan hipertermi. Nah yang jadi catatan ini saya menjadikan catatan supaya menjadi perhatian khusus kalau kita menggunakan inkubator, ya. Kalau kita menggunakan inkubator, pastikan set suhu inkubator kita pada temperatur termometer. Jadi biasanya ada input di inkubator berapa suhu yang harus kita set berdasarkan usia dan berat badan bayinya, ya. Oke. Ini hipertermi, saya kira tahu semua ya gejalanya apa yang akan terjadi kalau hipertermi, ya. Ya, yang tadi kita dulu juga pada akhirnya. Ya. Ini resiko bagaimana menentukan suhu resiko hipotermi. Tadi yang saya bilang
ruang bersalin dan moka, pastikan suhunya ideal untuk ruangan 24 sampai 26. Ruangan bukan AC, ya. AC-nya ikut tentunya. Kalau suhu ruangannya di bawah 24, AC-nya dihangatkan, ya, seperti itu. Ini penghangatnya semua dipastikan sudah dihangatkan, kainnya semua sudah dihangatkan sebelum persalinan. Pintu inkubatornya juga jangan sedikit buka. Kalau mau melakukan tindakan, ini khususnya yang tugas di ruang neonat, ya. Kalau memang mau melakukan tindakan, lakukan satu tindakan dalam satu kali buka pintu, ya. Jadi misalnya mau ganti popok, ya sekalian di situ. Kalau mau baikin oksigen, kalau mau bikin OGT, kalau mau bersihkan rongga mulutnya, mau perbaiki nesnya, satu kali jalan, satu kali buka, ya. Jangan nanti yang datang ganti popok, sebentar datang lagi yang satu buka pintu lagi, perbaiki OGT-nya, datang yang lain lagi, perbaiki selang oksigennya. Jadi sekali tindakan supaya tidak selesai. Nah, bagaimana mencegah juga dengan perawatan metode dulu. Ini masalah nafas tadi sudah suhu napasan. Ini ingat lagi suhu normal bayi, sampai lupa 40 sampai 60. Bedakan periodic breathing dengan apno, ya. Yang biasa kita dapat apno, ada istilah periodic breathing. Periodic breathing ini dia berhenti nafas juga bayinya, biasanya di bayi prematur. Dia berhenti nafas juga, tapi saturasinya tidak turun, ya. Jadi biasanya kurang dari 20 detik, dia kurang dari 20 detik saja berhentinya. Bayinya tenang-tenang saja, tapi berhenti sebentar nafasnya. Kadang-kadang dirangsang sedikit, dia nafas lagi, ya. Itu tidak masuk apno. Periodic breathing. Ini sirkulasi heart rate, lihat lagi normalnya segini, ya. Nah, ini capillary reveal time, ya. Tentu tahu ya caranya, menekan pada bagian kulit, ya, yang ada bantalan tulangnya, ditekan 5 detik, kemudian dilepaskan, normal kembali. Perdarahan kapilirnya kurang dari 2 detik. Yang biasanya pasien yang shock lebih dari 2 detik. Ini shock, kurang pasokan darah ke arteri, ya. Kalau kita bisa dapat ini pucat atau motor skip. Motor skip tadi yang putih sparporata yang ada gambar tadi sebelumnya. Ini tadi DRT-nya memanjang, bayinya jadi hipotensi, urinnya berkurang, hipotermi, ya. Pada keadaan lanjut dia jadi asidosis dan tahikardia. Oke, ini pasien yang shock. Ini masalah saluran cerna tadi, ya. Kalau dapatin keadaan kembung, muntah, pendarahan, ya takutnya juga nek itu necrotic enterocolitis, infeksi di usus, ya. Ini berat karena masuk dalam keadaan ini. Nah, untuk pemberian minum di neonat, di neonatus setelah saudara lahir langsung IMD, dan dia langsung menyusu. Pada bayi sakit, kalau tidak ada indikasi terjadi obstruksi, terjadi penyumbatan, atau tidak ada indikasi perdarahan di saluran cerna, minumnya harus segera diberikan, ya. Jadi jangan tunda minum, termasuk pada bayi-bayi yang distres nafas, termasuk pada bayi yang sesak. Ini ada perubahan di sini. 5-10 tahun lalu, kalau di stres nafas, bayi itu dipuasakan sampai 2 hari, ya. Tapi yang terupdate, kalau tidak dapatin tanda obstruksi tadi yang disterit, ya. Yang tadi awal kita bicara disterit agak banyak, disterit, kemudian tidak ada tanda perdarahan, yang tidak ada keluar darah dari OGT atau semacamnya, masih minum, ya. Ini tadi mengkorim harus keluar kurang dari 48 jam. Dan saya jelaskan tadi juga, ya, jawab. Ini muntah, sebagian tadi sudah saya jelaskan, muntah hijau, muntah biliar, ya. Kalau ada muntah darah, curiganya kemana? Susu yang belum dicerna, ya, kemungkinan bisa karena pemberian minumnya terlalu padat, ya. Atau kalau sudah dicerna, mungkin berarti transit time-nya terlalu lama, mungkin ada bahan apa yang diminum. Kemudian sepsis, ini sepsis juga bisa memberikan gejala. Ini masalah di urin,
harus keluar dalam 24 jam, ya. Nah ini volume urin yang normal 300. Ini kejang. Nah, ada tidur kejang. Kejang. Kita lihat kejang di neonatus itu berbeda ya. Biasanya kalau kejang di anak kan, nah ini dia. Ini kejang. Kakinya ya. Namanya gini aja, kayak mengayuh sepeda. Nah, tangannya juga gerak terus di luar kendali. Nah, itu yang terus. Itu aja ya kita. Nah, selesai kejadian menangis. Ini adalah tangisan ini. Ini high pitch cry, ya. Pitchnya tinggi, nadanya tinggi, dia nangis, ya. Itu biasanya ada masalah intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial. Jadi nangisnya khas, teriak. Itu betul, kayak kucing dijepit. Pernah jepit kucing? Pernah injak jepit, sengaja injak. Ya, ada lagi kejang satu. Nah, kejang. Ya gitu aja. Ini kejang. Ya. Ya, mukanya, matanya berkedip-kedip, itu aja. Kadang-kadang dapatnya mulutnya ada yang itu kayak menjadi. Selesai, ya. Ya, jadi jangan di neonatus, ya. Kembali ke slide. Oke. Nah, ya. Ini kejang. Kadang-kadang kita hanya dapatin gerakan abnormal di wajah, mata, mulut, lidah, ekstremitas. Ini tadi ada di video semua. Kayak mengayuh sepeda. Ini tadi matanya berkedip-kedip, ya. Tangisan melengking dengan nada tinggi. Ini tadi usaha berhenti, ya. High pitch cry namanya, ya. Nah ini kalau sudah dapat perubahan kesadaran tentu paham ya. Kalau yang kayak tadi itu kadang luput, hampir 40-60% kejang pada bayi luput dari pemantauan. Kenapa anggap tidak kejang? Kadang-kadang kan tidak terpantau, ternyata dia kejang. Gitu. Ini ya, menunjuk kepada tidak. Ini membedakan dengan spasme. Hipoglikemi ini hal simpel lagi, ya. Jadi ngurus bayi itu semuanya simpel sebenarnya, semuanya gampang-gampang. Hipoglikemi, ya, sering kita dapati kasus ini. Ini bisa dia ada gejala, bisa juga tidak ada gejala sama sekali. Ya, faktor risiko klinisnya ini dia tidak tenang, punya gelisah, dia bisa kejang kayak tadi, atau dia kok jadi tidak mau nyusu, atau dia tidak mau minum. Ya, normalnya periksa DDS-nya rata-rata mengambil standar itu lebih 50. Ya, ada yang 45, ada 50, rata-rata 50 mg per desiliter. Kalau kurang dari itu hipoglikemi. Ya, kemudian penanganannya gampang. Kasih dextrose 10, 2 cc kali berat badannya. Gampang kan? Ya. Periksa gulanya, dapat kurang dari 50,
150, mau dia ada gejala, mau tidak ada gejala, tangani saja. Kasih 2 cc dikali berat badannya dextro 10. Jadi dextro 10 harus siap, masalahnya dextro 10-nya yang kadang tidak tersedia, ya kan? Umumnya kalau di klinik-klinik atau BPS biasanya tidak punya dextro 10 karena jarang dipakai. Padahal dia emergency, taruh aja. Nanti perhatikan expirednya kan cuma satu kolom paling 10.000, 11.000. Tidak rugi lah itu klinik atau BPS beli itu, ya. Jadi taruh, cuma masukkan. Kalau bisa pasang akses intravena lebih bagus, bolus, ya. Tapi kalau tidak tersedia atau tadi tidak ada dextro 10, kasih minum susu aja, susu formula, ya. Biasanya kemudian periksa kembali DDS-nya 30 menit kemudian, itu sudah akan bagus lagi biasanya. Kalau sampai 3 kali bolus masih dia hipoglikemi, itu ada masalah hormonal, rujuk, ya. Itu harus ditangani sama dokter anak kalau ada yang seperti itu. Nah, ini pencegahan bagaimana kita menghadapi kegawat daruratan kecokuan. Dan tadi mengenai faktor resiko yang awal tadi, ya, cara panjang itu AMC-nya harus bagus, ya. Kemudian faktor resikonya semua tadi, kenali persalinan aman, bersih. Ini sampai harus dianjurkan jangan ada persalinan di rumah, ya. Tapi biasanya di pelosok-pelosok masih ada sekali 2 kali, tapi mulai bergeser kok. Rata-rata sudah di tempat pelayanan. Bayi-bayi yang beresiko tinggi awasi, ya. Kemudian gejala infeksi. Nah, ini kemudian bangkitkan, ya, sense of emergency. Bagaimana kita membangkitkan sense of emergency? Banyak-banyak bersentuhan dengan kasus emergency, ya. Senangi pekerjaan kita, ya. Tingkatkan skill pengetahuan tentang masalah-masalah emergency, ya. Itu saja. Apalagi, nah ini kalau rujukan tadi, ya, kalau kasus gawat darurat itu bisa tangani, ya. Kemudian kalau ada masalah ini rujuk. Dia gangguan nafasnya sedang dan berat. Bagaimana menilai gangguan nafas? Nanti ada setelah ini. Simpel juga cara menilai. Nah, ini gangguan nafas berat, ini yang nafas sedang, rujuk. Jangan kita tangani. Asfiksia, tidak kasih respon dalam 10 menit. Ini kasus bedah Donatus tadi yang kita agak banyak juga ngobrol. BBR kurang dari 1.750 gram, apapun keadaannya, ya. Beratnya kurang dari 1.750, rujuk. Karena dia punya potensi masalah banyak, ya. Gitu. Kalau tidak mau dirujuk orang tuanya, pastikan sudah ikut konsen. Nah, nanti muncul masalah, bidannya yang dipermasalahkan atau dokter di tempat layanan itu. Atau ini beratnya lebih dari itu sampai 2.000 gram tapi ada masalah, ya. Beratnya di atas itu tapi bermasalah, itu harus rujuk juga. Hipotermi berat gitu, ya, suhunya sampai 32, 31, mantuk. Oh, hati-hati, ntar lagi terjatuh, ya, di nafas. Atau kuning, kok tidak respon sama fototerapi, ya, kemungkinan obstruksi, gitu. Ya, ada masalah lain, bukan yang harus ditangani dengan fototerapi. Kemungkinan penyakit jantung bawaan, ya, biasanya ada sianosis yang menetap, ya. Pertama kali itu yang paling gampang dikenali, ya, sianosis. Kemudian ibu DF. Kalau ibunya DF, bayinya itu biasanya lahirnya hipoglikemi. Karena bayinya sebelum lahir sistemnya sudah membaca ada kadar gula yang tinggi. Jadi bayinya justru mengeluarkan insulin yang banyak untuk mengatasi itu. Akhirnya justru dia lahir
gulanya jadi rendah. Ya, makanya bayi-bayi yang besar, ya, kalau ini ibu DM biasanya melahirkan bayi besar di atas 4.200. Kalau lahir kayak gitu periksa GDS, cek dulu GDS-nya ya. Kalau rendah tadi ada sudah penanganannya sebelumnya saya jelaskan. Bayi yang kencang, curiga sepsis, ya, ada perdarahan, kemudian shock yang tidak ada respon dan hipoglikemi yang tidak teratasi. Ini rujukan saya kira simple ya. Yang rujukannya pasti harus cepat, aman, benar. Perhatikan resikonya, ya. Ini semuanya harus dijelaskan ke orang tua. Lengkapi dokumennya. Pastikan yang mengirim punya kemampuan resusitasi. Ini data dasar yang diperlukan, ya. Kira standar, semuanya sudah paham ini. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat merujuk. Stable. Bagaimana kadar gulanya, suhunya dia hipotermi, ya, RW-nya tertangani, ya, jalan napasnya tertangani bagus, kan? Jadi kemudian tidak ada shock, ada laboratorium sederhana, paling tidak GDS. Kira yang stick-stick itu hampir semua punya, malah biasanya kan buka praktek. Periksa gula 5.000, asam urat 10.000, kolesterol 15.000. Iya kan? Nah, kan hanya biasanya tersedia. Kemudian KIE keluarga, kenapa dia harus dirujuk, mau dirujuk kemana, kira-kira apa tindakannya, kira-kira peluangnya seperti apa, ya. Ini tadi penjelasannya tentang stable ini, ya. Untuk kadar gula tadi sudah dijelaskan juga. Kita dari hipoglikemi tadi sudah berulang, ya. Hipoglikemi, suhu tadi juga sudah di awal, hipotermi, ya. Nah, hipotermi ini cara kehilangan panas, di penjelasan untuk yang di depan tadi. Ini cara menghangatkan, lebih sama ya. Jadi kalau mau merujuk sebaiknya pakai inkubator transport. Tapi kalau tidak tersedia, guru, mother care, ya. Kemudian ini yang kita lupa juga, selimut dan topi, ya. Oke, RW-nya bagus. Nah, ini untuk menilai tingkat distres nafas kita menggunakan daun skor daun. Nih, gampang. Tidak butuh alat bahkan, cuma ukur frekuensinya, ada tidak dia retraksi. Nah, coba enggak video retraksi. Video retraksi. Ada video distres nafas. Nah, ini retraksi tahu ya. Aduh, nafasnya. Nah. Jadi tarikan dinding dada ke dalam. Nah, berat dia tarik. Nah, ini ya. Ya, balik ke slide. Itu ya. Jadi ini cara kita mengetahui. Nah, ini bayinya distres nafas berat, ini sedang, gitu. Catat aja untuk foto, taruh di tempat kita di meja. Gimana menilai? Makanya tadi ini saya suruh setiap kali nilai normal, saya bilang refresh ya. Ini maksud saya itu ingat, hafal lagi, ya, jangan sampai lupa. Karena ini berhubungan dengan ini, ya. Cuma menilai frekuensi napasnya, ada tidaknya retraksi tadi sudah dilihatkan. Cyanosis paham ya, biru. Kemudian ini keluar masuknya oksigen. Tadi kalau lihat video tadi, nah berarti air entry-nya kurang bagus, ya. Jadi tidak bagus keluar masuknya udara dan dia ada merintih atau tidak, ya. Gitu. Ini aja yang dinilai 1, 2, 3, 4, 5 parameter skornya, ya. Kurang dari 4 dia ringan, 4 sampai 5 dia sedang, harus pakai CPAP. Lebih dari 6 sudah harus pakai ventilator. Ini yang sedang sampai berat ini sudah harus merujuk, tidak bisa lagi ditahan, ya. Ini untuk shock, ya. Ini tadi laboratorium sederhana, paling tidak GDS periksa deh, ya. Infeksi sudah, yang sudah support harus perhatikan, harus edukasi KIE ibunya, ya. Untuk bisa meng-KIE dengan benar, tentunya
harus banyak paham tentang neurologis. Ya, harus paham apa masalahnya, kira-kira apa rencananya, apa keadaan yang terburuk kayak gitu. Ini cara transport baik, ini tidak pakai inkubator transport. Ya, biasanya ada yang kecil bisa naikin di mobil. Kalau ini untuk di luar dari oksigen. Ya, IBI bisa kasih rekomendasi ke dinas kesehatan supaya tempat layanannya dikasih inkubator transport. Atau kalau tidak tersedia, guru mother care. Jadi rujuk bersama ibunya, bayinya tetap di skin kontak. Ya, ini untuk sistematiknya. Kalau mau merujuk, sudah di asesmen ulang, mengontrol, sudah mengevaluasi semua masalah, komunikasi dengan keluarga dan tujuan rujukan, mengevaluasi kembali sebelum merujuk, menyiapkan semuanya yang tadi ya, dan dokumen sampai kelengkapan lain dan sistem transportasinya. Ya, semua yang harus dievaluasi sebelum merujuk. Tadi kembali lagi dia harus stable. Ya, ada beberapa tadi stable yang harus dilihat. Ya, gunakan IPIS resuscitator kalau bayi dapat distress nafas. Nah, ini mudah-mudahan punya di puskesmas. IPIS resuscitator ada daya gambar ini seperti ini. Kalau ini bagus, ini sudah sama kompresor. Ya, namanya Pixel. Ada juga yang putih namanya Neopal. Oke, sekitar berapa harganya? 40 sampai 70 juta gitu. Kalau satu puskesmas punya, sangat bagus, sangat simpel sekali. Ya, nah ini kalau di luar sudah kayak gini, pakai helikopter merujuknya. Ya, harusnya udah diteroket mungkin ya, atau dipakai aja. Ya, jadi ini ventilator inkubator transportnya sudah disertai dengan ventilator. Ya, jadi sama lihat kalau naik mobil sudah lengkap betul di dalam. Ini pakai helikopter. Ya, bisa lah nantinya IKN. Ya kan, pasir penajam ya harusnya punya ya. Kira seperti itu untuk yang kegawatan. Mau pertanyaan langsung atau catat dulu, kita langsung sedikit samping. Silakan Ibu Ketua. Ya, kita hapus dulu coba perhatian. Luar biasa sekali apa yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Mungkin sambil supaya nggak lupa dong ya, langsung kita